Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempraktekkan PPI bidang 1. Yang pertama yaitu membasuh tangan, yang mana disunahkan membaca Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Berkumur-kumur, yang mana disunahkan membaca Allahumma asqini min haudi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abadan. Selanjutnya yaitu membasuh atau memasukkan air ke dalam hidung, yang mana disunahkan membaca Allahumma arini rahyatal jannah. Selanjutnya membasuh muka, yang mana niatnya nawaitu wudu'a raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Dan juga disunahkan membaca Allahumma tabyadul wujuhu wa taswadul wujuhu. Selanjutnya yaitu membasuh tangan kanan dan tangan kiri, yang mana disunahkan tangan kanan membaca Allahumma a'tini kitabi biyamini hasibni hisaban yasira, dan tangan kiri disunahkan membaca Allahumma a'tini kitabi bisimali wala min wara'iz zahri. Selanjutnya yaitu membasuh sebagian rambut, yang disunahkan membaca Allahumma syahri wa basyari alan nar. Selanjutnya yaitu membasuh kedua telapak kaki. Selanjutnya yaitu membaca niat sesudah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Selanjutnya yaitu bertayamum. Adapun tata cara tayamum adalah: pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca niat dan menaruhkan telapak tangan ke debu yang suci, yang mana niatnya adalah nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Kemudian mengurangi debu dengan cara menepukkan dua punggung telapak tangan. Kemudian dibasuhkan ke muka. Selanjutnya menempelkan lagi telapak tangan kepada debu yang suci
di tempat yang berbeda. Kemudian mengurangi debunya dengan cara mengetuk punggung tangan, bagian ke tangan, kemudian membaca niat setelah wudhu, sama seperti pada umumnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Selanjutnya yaitu mandi wajib, yang mana di dalam mandi wajib harus menggunakan air yang mengalir dan air yang suci lagi mensucikan, atau air yang lebih dari 2 kulah. Pertama, tata caranya yaitu disunahkan untuk berwudu. Yang kedua, membaca bismillah dan niatnya nawaitu guslai rafil hadasil akbari an jami'il badani fardalillahi ta'ala. Kemudian menyapukan air ke seluruh tubuh. Kalau menggunakan gayung, ambil airnya menggunakan gayung, terus dibasahkan ke sebelah kanan 3 kali atau sebelah kiri 3 kali. Kalau misalnya di belakang masih belum merata, bisa ke belakang 3 kali sampai airnya merata ke seluruh tubuh dan basah sampai ke sela-sela. Kemudian kalau sudah basah semuanya dari sela-sela, membaca doa sesudah mandi. Bacaannya sama seperti doa berwudu. Baik, di sini saya akan mempraktekkan sholat wajib, yang mana salah satunya adalah sholat subuh. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa man yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'ur samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alait wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu wa la ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya yaitu niat sholat fardu. Yang pertama niat sholat fardu subuh. Niatnya usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Kemudian niat salat fardhu zuhur. Niatnya usalli fardhu zuhri arba'a raka'ati mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Kemudian niat salat fardhu asar. Niatnya usalli fardhu asri arba'a raka'ati mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Selanjutnya niat salat fardhu maghrib. Niatnya usalli fardhu maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Selanjutnya niat salat fardhu isya. Usalli fardhu isya'i arba'a rakaati mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Selanjutnya hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam. Yang pertama, mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Kemudian yang kedua, meluruskan shaf sebelum sholat. Yang ketiga, memendekkan bacaan sholat. Kemudian yang keempat, membaguskan bacaan sholat.
Yang kelima, hendaknya imam disenangi oleh makmum. Dan yang terakhir, sunnah bagi imam menyaringkan suara. Kemudian, hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum. Yang pertama, mengikuti imam dalam segala pekerjaan. Yang kedua, mengikuti gerak-gerik perbuatan imam. Yang ketiga, tidak mendahului perbuatan imam. Yang keempat, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Yang kelima, tempat berdiri makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Yang terakhir, susunan makmum, yang mana kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam, sesudah ia takbir. Imam hendaklah maju ke depan, atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Selanjutnya yaitu masbuk. Masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat, atau sebagian atau semuanya, dalam sholat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku, dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara sholat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram atau berniat dalam sholat. Kemudian, sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Yang pertama, sholat jamak. Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Prakteknya ada yang disebut dengan jamak takdim dan ada pula yang disebut jamak takhir. Yang pertama, jamak takdim. Sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jamak ini dinamakan jamak takdim. Cara melaksanakannya yaitu pertama niat. Melaksanakan sholat jamak takdim pada saat takbiratul ihram, yang mana niatnya usolli fardhu zuhri 4 raka'atim majmu'an bil asri jama'a takdim makmuman imaman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar dengan niat usolli fardhu asri 4 raka'atim majmu'an bil zuhri jama'a takdim makmuman imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya, pelaksanaan sholat jamak ini sama dengan sholat biasa, baik gerakan maupun bacaannya. Kemudian yang kedua yaitu jamak takhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jamak ini dinamakan jamak takhir. Sholat yang didahulukan adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asar. Cara melaksanakan sholat jamak takhir, sholat zuhur dan asar, yang pertama niat, yang mana niatnya adalah usolli fardhu asri 4 raka'atim majmu'an bi zuhri jama'a takhir makmuman imaman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat zuhur dengan niat usolli fardhu zuhri 4 raka'atim majmu'an bil asri jama'a takhir makmuman imaman lillahi ta'ala. Kemudian sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Contoh lafaz niatnya, usolli fardhu asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Kemudian sholat jamak qashar. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamak dan qashar secara bersama-sama. Prakteknya sama saja dengan bentuk jamak takdim atau jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya diqasharkan. Artinya sholat zuhur, asar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak tetapi tidak boleh diqashar.
karena sholat jamak qashar itu dilakukan 2 rakaat dengan sendirinya, tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian, seperti rakaat kedua, langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Adapun lafaz dan niat sholat qashar jamak takdim adalah usalli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a takdim qasran ma'muman imaman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat dengan niat usalli fardhu asri raka'ataini majmu'an bil zuhri jam'a takdim qasran ma'muman imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu sujud tilawah atau sajadah, sujud syahwi dan sujud syukur. Yang pertama sujud tilawah, yang mana artinya sujud bacaan, sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, kita disunahkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah jika dilaksanakan di luar sholat adalah yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud dengan membaca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian yang keempat memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah langsung sujud 1 kali. Setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Kemudian sujud syahwi, yang mana artinya sujud karena lupa, seperti yang pertama ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut. Yang kedua kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa. Yang ketiga karena syah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Kemudian yang keempat apabila kurang rakaat dan lupa cara melaksanakannya. Sebelum salam, orang yang sholat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud sholat pada umumnya ketika sujud membaca Subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Kemudian sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar salat atau sembarang tempat asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melaksanakan boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara pertama niat sujud syukur. Yang kedua yaitu sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur. Bisa baca tasbih atau seperti bacaan sujud salat. Kemudian menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmu sholihati. Selanjutnya syarat sujud syukur. Yang pertama berwudu, yang kedua berdiri menghadap kiblat, yang ketiga berniat sengaja, yang keempat takbiratul ihram. Kemudian syarat sujud syukur. Yang pertama berwudu, yang kedua berdiri menghadap kiblat, yang ketiga berniat, yang keempat takbiratul ihram, yang kelima bersujud menyentuh bumi atau lantai, yang keenam dengan sekali sujud saja, yang ketujuh bertakbir seiring bangun dari sujud, yang kedelapan memberi salam. Kemudian syarat syukur. Yang pertama mengakui nikmat itu dengan hati, mengucapkan secara lisan alhamdulillah, kemudian gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian selanjutnya yaitu sholat sunnah. Yang pertama sholat sunnah individu, yang terdapat sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini dimaknai sebagai sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu, dan kapan saja bisa dilakukan kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakannya. Waktu-waktu tersebut ialah sesudah sholat subuh, kemudian ketika matahari terbit hingga naik sepenggalah, kemudian saat matahari tepat di puncaknya hingga ia mulai condong, kemudian sesudah asar sampai matahari terbenam, dan yang terakhir ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Kemudian selanjutnya niat dan tata cara mengerjakan sholat sunnah mutlak. Pertama dengan niat,
usolli sunnata rakaatan lillahi ta'ala. Kemudian mengenai tata cara mengerjakan sholat sunnah mutlak, caranya sama seperti mengerjakan sholat sunnah pada umumnya. Untuk lafaz niatnya seperti yang sudah disampaikan di atas. Mengenai banyaknya jumlah rakaat sholat sunnah mutlak tidak terbatas. Berapa saja boleh asalkan sanggup mengerjakannya. Dan untuk tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Kemudian sholat sunnah wudhu. Ketika setiap kali selesai berwudhu disunahkan untuk membaca doa wudhu bagaimana doa wudhu pada bagian toharoh. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaz niat usolli sunnatal wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat tahiyat masjid. Yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah oleh jamaah yang sedang masuk masjid sebagai penghormatan kepada masjid. Kemudian sholat 2 rakaat dengan niat usolli sunnata tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunnah rawatib ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Rawatib yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunnah biasa, hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukannya, dan sholat yang mengikutinya sebelum atau sesudahnya. Kemudian sholat-sholat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qobliyah, dan sesudahnya dinamakan ba'diyah, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, niatnya menurut macam sholatnya. Yang kedua, tidak dengan azan dan iqomah. Yang ketiga, dikerjakan tidak dengan berjamaah. Yang keempat, bacaan tidak dinyaringkan. Yang kelima, jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat atau salam. Kemudian diutamakan sebaiknya tempat mengerjakan pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang dikerjakannya. Kemudian sholat sunnah taubah. Sholat sunnah taubah dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya dan lalu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat taubah jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat bahkan sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana salat sunnah biasa. Hanya saja niatnya usolli sunnatat taubati rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu dianjurkan untuk membaca istighfar. Selanjutnya dianjurkan pula banyak-banyak membaca induk istighfar. Kemudian sholat hajat. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut sholat al-lail atau sholat malam. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Walaupun tidurnya sebentar, waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Kemudian cara melaksanakan sholat tahajud adalah yang pertama berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, jika sudah bangun seperti berbaring-baring lebih dahulu atau mencuci muka kemudian membaca doa La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa as'aluka wa rahmataka Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab hamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selanjutnya yaitu mengambil wudhu seperti biasa dan memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut. Kemudian boleh menambahkannya sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian lafaz niatnya usolli sunnata tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu, setelah selesai sholat
lalu berdoa. Habis itu kemudian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Kemudian sholat sunnah jamaah. Ada sholat tarawih dan witir. Pada umumnya sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya ada 2 versi. Yang pertama 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat sholat witir dengan sekali salam. Niat kedua sholat tersebut adalah: yang pertama lafaznya sholat tarawih, usolli sunnata tarwihi rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian lafaznya sholat witirnya, usolli sunnatal witri salasa rakaatim imaman ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian versi yang kedua adalah 20 rakaat sholat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 rakaat sholat witir dengan 2 kali salam. Yang pertama niat sholat witir untuk yang 2 rakaat sama seperti yang tadi, dan niat sholat witir untuk 1 rakaat sebagai penentu keganjilan dari sholat witir. Niatnya usolli sunnatal witri rakaatan imaman ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian sholat hajat. Tata cara sholat hajat dilaksanakan seperti sholat pada umumnya. Yang membedakan hanya pada yang pertama niat usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah Fatihah membaca ayat tertentu, seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau al-kafirun, dan rakaat kedua membaca ayat amanah rasul atau surah al-ikhlas. Kemudian pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan tasbih sebanyak 10 kali, salawat sebanyak 10 kali, doa sapu jagat sebanyak 10 kali. Kemudian sholat tasbih. Yang pertama lafaznya sholat tasbih, usolli sunnata tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian pelaksanaan sholat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada prakteknya sholat tasbih sama dengan sholat biasa. Hanya saja yang merupakan kekhususannya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Tasbih yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adapun ayat yang dibaca setelah surah Al-Fatihah, yang pertama rakaat pertama surah Al-Takatsur, rakaat kedua surah Al-Asr, rakaat ketiga surah Al-Kafirun, rakaat keempat surah Al-Ikhlas. Kemudian sholat sunnah tertentu, yang mana ada sholat id. Sholat id atau sholat hari raya itu ada 2 macam, yaitu sholat idul fitri dan idul adha. Hukum sholat id fitri ataupun idul adha adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, disunahkan berjamaah. Waktu mengerjakan sholat id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Tata cara sholat id, yang pertama, sebelum berangkat sholat dianjurkan untuk mandi, berpakaian yang bersih dan bagus dan memakai wangi-wangian. Pada sholat idul fitri sebelum berangkat disunahkan sarapan terlebih dahulu. Sedangkan pada sholat idul adha disunahkan untuk tidak makan dan minum hingga sholat selesai. Kemudian mengerjakan sholat id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalnya turun hujan. Kemudian karena pada sholat id tidak ada azan dan iqamah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafaz Allah salatan jami'ah. Setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada saf masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Kemudian imam dan makmum berniat mengerjakan sholat id. Niatnya usolli sunnatul idil fitri rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian kalau untuk niat sholat idul adha,
usolli sunnatal aidil adha rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Adapun pada rakaat kedua 5 takbir dan 4 tasbih. Bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian salat Id dikerjakan seperti salat sunnah biasa sampai mengucap salam. Selesai melakukan salat dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Isi khutbah antara lain mengenai zakat fitrah pada Idul Fitri dan mengenai kurban pada Idul Adha, serta isi khutbah disesuaikan dengan keadaan. Kemudian salat gerhana matahari atau bulan. Salat gerhana adalah salat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Salat ini disunahkan bagi orang laki-laki dan perempuan dan dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucap salam imam terus khutbah. Sedangkan apabila dikerjakan sendirian, setelah selesai salat tidak perlu khutbah. Tata cara mengerjakan salat gerhana matahari ataupun bulan. Yang pertama, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat. Adapun niat salat sunnah gerhana matahari adalah usolli sunnatal kusufi rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat salat sunnah gerhana bulan, usolli sunnatal kusufi rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surah dari Al-Quran seperti dalam salat biasa. Kemudian setelah itu ruku, lalu membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Quran. Kemudian setelah itu ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya seperti salat biasa. Setelah selesai salat, lalu dilakukan khutbah. Khutbah ini bisa dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya nasihat sesuai dengan kepentingan itu, seperti menganjurkan agar jamaah bertaubat dari kesalahannya, menyuruh beramal kebaikan, bersedekah, dan sebagainya. Kemudian salat sunnah istikharah. Salat istikharah adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seseorang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau sebaliknya, atau jika seseorang dihadapkan kepada 2 pilihan atau lebih, mana yang akan dipilih, ketika itulah disunahkan mengerjakan salat sunnah istikharah. Adapun cara mengerjakan salat sunnah istikharah, yang pertama, salat sunnah istikharah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam hari. Kemudian dikerjakan sama dengan salat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat pada rakaat pertama. Setelah membaca Al-Fatihah dibaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas atau boleh dibaca surah lain. Kemudian niat salat sunnah istikharah, usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Selesai mengerjakan salat sunnah istikharah, disunahkan membaca doa yang ada pada bidang selanjutnya yaitu salat sunnah istisqa. Salat sunnah istisqa adalah salat sunnah untuk disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun cara mengerjakannya adalah, yang pertama, sebelum melaksanakan salat sunnah istisqa, imam atau ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa. Salat dilakukan pada hari keempat puasa. Kemudian ketika akan melaksanakan salat, imam dan ulama supaya memerintahkan agar semua penduduk atau kaum untuk keluar rumah ke tanah lapang untuk mengerjakan salat sunnah istisqa. Kemudian setelah sampai di lapangan, langsung mengerjakan salat sunnah istisqa 2 rakaat dengan berjamaah. Kemudian lafaznya salat istisqa, usolli sunnatal istisqa'i rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian setelah takbiratul ihram lalu membaca iftitah. Kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dan pada rakaat pertama dibaca surah Al-A'la, sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Bacaan ini dengan suara nyaring.
Kemudian setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan nasihat agar para jemaah bertaubat dan beramal kebaikan. Dan pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khatib hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri dan yang kiri menjadi sebelah kanan. Doa yang sering dibaca dalam sholat sunnah istisqa baik dalam khutbah maupun di luar khutbah dapat dibaca sesuai dengan di bidang 3. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.